Hari ini kita bakal bongkar formula-formula rahasia yang diam-diam ngasih peringkat, nilai, dan bahkan ngatur hidup Anda. Oke, coba kita pikirin bareng. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau pilihan-pilihan yang Anda buat itu sebenarnya bukan murni pilihan Anda? Soalnya, dari momen Anda melek pagi, ada proses yang namanya numerifikasi yang langsung jalan. Proses ini mengubah semua tindakan kita yang kompleks dan manusiawi jadi sekedar data mentah, jadi angka. Biar lebih kebayang, yuk kita coba telusuri satu hari biasa dan lihat gimana kita ini dihitung di setiap langkah. Semuanya dimulai dari hal sepele, kayak alarm HP. Tapi dari situ, eskalasinya cepet banget. Cuma naik mobil buat ke toko sebentar aja, itu udah jadi acara pengumpulan data yang luar biasa besar. Nah, ini yang gila. Mobil Anda itu bisa ngasilin data 25 GB per jam. Biar kebayang, itu gedenya sama kayak seluruh isi Wikipedia bahasa Inggris. Tiap jam, data itu ngelacak semua loh, lokasi Anda, kecepatan nyetir, bahkan musik apa yang lagi Anda dengerin. Terus, di supermarket, mereka itu nggak cuma jualan susu sama telur, mereka juga jualan Anda. Jaringan supermarket besar itu ngumpulin data belanjaan kita sampai ukuran petabyte, terus dijual lagi buat cari untung dari informasi pribadi kita. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Waktu Anda nyari kerja, lamaran Anda diskor sama algoritma bahkan sebelum ada orang yang baca. Udah dapat kerja? Produktivitas Anda dilacak pakai aplikasi. Butuh pinjaman? Skor kredit jadi penentu nasib. Intinya, kita terus-terusan diubah jadi sekedar angka demi efisiensi dan keuntungan orang lain. Mungkin kedengarannya rumit dan bikin pusing ya. Tapi, gimana kalau saya bilang, alat matematika yang dipakai buat ngontrol kita ini sebenarnya sederhana banget. Saking sederhananya, Anda pun bisa belajar buat pakai alat ini. Oke, sekarang kita masuk ke senjata rahasianya. Namanya adalah penjumlahan berbobot. Formula yang satu ini kuncinya. Dengan rumus ini, sebuah organisasi bisa nentuin mana yang menurut mereka penting, terus menggabungkan banyak faktor jadi satu angka tunggal yang punya kekuatan besar. Nah, ini contoh yang pas banget buat nunjukin masalahnya. Lihat deh peringkat universitas dari US News. Faktor paling gede bobotnya itu penilaian rekan, yang sebenarnya cuma kontes popularitas. Anehnya lagi, gaji dosen bobotnya lebih gede daripada rasio mahasiswa banding dosen. Kan gak masuk akal. Subjektivitas kayak gini tuh dampaknya nyata banget. Ada universitas yang peringkatnya anjlok drastis bukan karena kualitasnya menurun, tapi cuma karena si US News ini ngubah bobot di formulanya. Sesimpel itu. Jadi intinya apa? Kalau mereka bisa nentuin bobotnya, kenapa kita enggak? Inilah saatnya kita ambil alih kendali. Prioritas yang dipakai US News itu kan kaku banget ya, nggak personal sama sekali. Tapi gimana kalau buat Anda, suasana kota atau cuaca yang enak itu jauh lebih penting daripada misalnya seberapa banyak alumni ngasih donasi. Nah, Anda bisa bikin peringkat versi Anda sendiri. Buat apapun, mau milih universitas, kerjaan, bahkan milih jenis anjing. Caranya gampang, cuma 5 langkah. Dan yang paling penting, Anda yang nentuin mana yang berarti. Logika yang sama persis juga bisa kita pakai buat ngadepin kekuatan besar lainnya di hidup kita. Lini masa media sosial. Udah bertahun-tahun kita tahu kalau platform-platform ini ya memanipulasi kita. Tapi sekarang, berkat ada dokumen yang bocor, kita jadi tahu persis formula apa yang mereka pakai. Ternyata, ya, penjumlahan berbobot lagi. Sebuah komen itu nilainya 30 poin. Like cuma 1 poin. Tapi, ini rahasianya. Reaksi marah atau angry itu nilainya 0. Coba deh renungin. Pas Anda ninggalin komen marah-marah di postingan hoaks, itu artinya Anda ngasih 30 poin ke postingan itu. Anda malah bantu naikin postingan itu di lini masa semua orang. Sebaliknya, kalau Anda cuma pencet emoji marah, pesan Anda tersampaikan, tapi Anda nggak ngasih makan algoritmanya. Intinya, Andalah master dari interaksi Anda sendiri. Dengan tindakan-tindakan simpel ini, kayak ngabain yang nggak disuka, pakai emoji marah, atau bahkan laporin konten, Anda bisa secara aktif melatih algoritma buat nampilin lini masa yang lebih baik dan lebih sehat. Jadi apa sih pelajaran penting dari semua ini? Matematika itu bukan cuma buat para raksasa teknologi atau jagoan finansial. Rumus-rumus yang dipakai buat ngubah kita jadi angka, ini bukanlah sihir yang gak bisa dimengerti. Ini adalah alat. Alat buat berpikir jernih dan buat memberdayakan diri. Siapapun bisa pakai ini untuk ngertiin dunia.
dan buat melawan sistem yang berusaha ngontrol kita. Sekarang, setelah Anda tahu cetak birunya, pertanyaannya adalah, gimana Anda akan merancang ulang dunia Anda? Dengar ngerti matematikanya, Anda bukan lagi angka yang pasif, tapi arsitek aktif dari pilihan-pilihan Anda sendiri.